Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin berdiri aja Pak. Ya, jadi kami pada saat ini dalam bulan ini melakukan roadshow ke fakultas-fakultas. Tujuannya adalah mensosialisasikan Cyber Campus karena semester kemarin sering ada kritikan bahwa sosialisasi belum ada dan sebagainya. Jadi pada hari ini kami ingin bercerita apa itu Cyber Campus, dari rohnya, dari teknisnya, dari kebijakannya, begitu. Dan kebetulan mohon maaf saya hanya bisa di awal karena nanti secara teknis nanti akan dikawal oleh tim Cyber Campus. Jadi pada awal ini saya ingin bercerita tentang kebijakan, area-area kebijakan. Kalau secara teknis nanti misalkan nambah fiturnya kurang dan sebagainya, monggo nanti didiskusikan dengan tim teknis. Sebenarnya agenda dari roadshow ini sasarannya di 3 elemen dan di 3 kelompok. Yang pertama adalah dosen, yang kedua adalah bagian akademik, yang ketiga adalah mahasiswa. Jadi kami ingin mensosialisasikan di 3 elemen, yaitu dosen, akademik, dan mahasiswa. Karena sekarang pada saat ini memang itu yang difokuskan. Oke, saya menukik langsung pada konsep. Yang pertama adalah bahwa Cyber Campus ini bukan sentralisasi kebijakan. Jadi bukan itu. Jadi artinya Cyber Campus ini bukan ingin membuat supaya kebijakannya di tingkat pusat, tidak. Cyber Campus ini adalah proses keterpaduan data. Cyber Campus berbicara bagaimana data seluruh tes Erlangga itu bisa terpadu menjadi satu. Jadi itu yang pertama. Loh, kenapa harus terpadu menjadi satu? Oke, apa yang diinginkan? Yang diinginkan itu adalah bahwa tidak boleh lagi ada redundant data, tidak boleh lagi ada kebingungan tentang status dari personil yang ada di data tersebut. Maksudnya adalah bahwa di dalam Cyber Campus ini kita punya data yang satu yang berseraga. Artinya kalau seorang mahasiswa itu di database-nya FEB, di database ekonomi, dia punya status A, B, C, D. Kemudian di bagian pendidikan status itu harus tetap sama. Yang pernah terjadi itu adalah bahwa di FEB atau di fakultas yang lain, di FST atau di yang lain, mereka punya database sendiri, sementara kemahasiswaan punya database sendiri, sementara pendidikan punya database sendiri, sementara keuangan punya database sendiri tentang status, tentang profil, tentang properties daripada personel itu, sehingga akhirnya ketika mengambil keputusan sering menjadi rancu, sering menjadi bias. Maka di item yang pertama tidak boleh ada redundant data. Artinya apa? Kita punya satu data di seluruh universitas. Ini satu data personil itu satu sejarah. Tidak boleh sejarahnya membias. Maka untuk itu kita perlu keterpaduan data. Ini wajib hukumnya. Jadi misalkan saja ada keinginan, ada kebutuhan untuk mengupdate data utama inilah yang dipakai. Jadi kalau misalkan nanti fakultas mengupdate datanya, maka itu adalah data-data backup saja, tapi data yang akan diakui adalah data-data yang ada di universitas, data-data yang ada di Cyber Campus. Begitu. Jadi ini adalah data yang dianggap sahih, data yang dianggap valid. Jadi kita punya satu data yang bersama-sama kita plototi bareng-bareng. Jika memang di sini ada perbedaan dengan yang dilakukan, yang dialami di lapangan, maka perlu dilakukan klarifikasi. Data utama, data yang diplototi bareng-bareng, satu data seluruh universitas. Jika ternyata tiba-tiba dirasakan oleh bagian akademik, oleh bagian dosen dan sebagainya, ada data di situ yang perlu dilakukan perubahan, perlu dilakukan koreksi, maka langsung saja ke kami akan melakukan SOP, ada standar prosedur untuk melakukan perubahan data. Oke, itu yang pertama, bahwa kita ingin ada data yang terpadu, ada sebuah sistem yang terpadu, bukan penyatuan kebijakan, tapi data. Kemudian yang kedua adalah bahwa sistem Cyber Campus ini mencoba untuk proses
kesahihan data itu benar-benar bisa dikendalikan. Jadi ada kebijakan-kebijakan dari pusat, kebijakan tentang A, B, C, D, kebijakan akademik, kebijakan macam-macam begitu. Maka pusat bisa memberikan aturan-aturan itu, sementara memang di fakultas boleh ada varian-varian kebijakan tersebut. Ada kebijakan besar di pusat yang akan dikendalikan oleh pusat, begitu. Misalkan saja mahasiswa yang mau mengubah statusnya menjadi dia ingin cuti dan sebagainya, ada aturan, ada flow yang dikawal dari fakultas sampai ke direktorat pendidikan, itu dikawal oleh sistem. Itu salah satu contoh. Bagaimana penilaian, bagaimana KRS, itu dikawal oleh sistem. Sehingga akhirnya ini menjadi sesuatu yang sistemik. Oke, itu yang kedua. Jadi Cyber Campus bertugas untuk mengawal flow, mengawal aturan-aturan dari keputusan yang sudah diputuskan, mengawal AIMS, Erlangga Integrated Management System. Itu salah satu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Cyber Campus ini ingin mengaktifkan, mengembalikan pengawal tupoksi kepada tupoksinya masing-masing. Artinya apa? Artinya bahwa di sini kita ingin semua jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas itu. Salah satu contoh adalah nilai. Nilai ini adalah tupoksinya dosen, bukan tupoksinya akademik. Nilai yang memberi nilai itu adalah dosen. Jadi artinya yang memasukkan ke sana itu adalah dosen. Sekarang nanti akan diperjelas, tidak boleh ada. Kita akan mencoba untuk memastikan semua data yang ada itu valid dari si pengisian maupun valid dari si flow prosesnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada satu mata kuliah atau beberapa mahasiswa nilai tidak ada, maka yang bertanggung jawab adalah dosen yang bersangkutan. Begitu. Jadi di sini supaya jelas, Cyber Campus mengawal siapa yang mengawal tupoksi itu akan diperjelas. Misalkan akademik punya tupoksi A, B, C, D, oke, dia akan diminta untuk selalu mengawal tupoksi itu di dalam sistem Cyber Campus. Dosen punya tupoksi untuk melakukan proofing, misalkan seperti itu. KRS mengisikan nilai, terus kemudian dosen bertanggung jawab terhadap PJFA, bertanggung jawab terhadap GBPP dan sebagainya. Ini semua pengawal tupoksi, pemilik tupoksi harus mengawal tupoksinya masing-masing. Dan informasi ini langsung menjadi informasi yang real time. Artinya Cyber Campus ini dari sisi komunikasi, dari sisi informasi, kita ingin ada 3 pakem besar, yaitu yang pertama real time, terus kemudian akurat, dan yang ketiga teranalisis. 3 ini yang sedang dikejar. Nah, di sisi item dasar tadi bahwa setiap pemegang tupoksi diminta untuk mengawal tupoksinya masing-masing, ini yang sedang dikawal oleh Cyber Campus. Oke. Terus bagaimana? Apa yang dikerjakan oleh Cyber Campus sendiri? Cyber Campus ini sebenarnya kampus dan DSI, Direktorat Sisi Informasi. Ini sebenarnya kami tidak boleh punya kewenangan dan kepentingan terhadap data. Kami ini pengawal data. Kami ini adalah pembuat infrastruktur. Kami akan membuat sebuah sistem yang mengawal kebijakan yang ada. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam Cyber Campus ini adalah sebuah mekanisme, sebuah sistem yang mengawal flow, mengawal para pengambil tupoksi untuk mengeksekusi tupoksinya. Artinya kami tidak bukan pemilik data. DSI, Cyber Campus bukan pemilik data. Pemilik data adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, panjenengan semua yang pemilik data. Nah, apa yang kami lakukan? Kami akan membuat bagaimana para pengambil tupoksi ini menyentuh datanya. Begitu. Jadi tugas kami adalah bagaimana para pengambil tupoksi ini menyentuh datanya, karena kami bukan pemilik data, kami pengaman data, kami akan pengawal data. Para pengambil tupoksi tadi harus diberi akses, diberi cara untuk menyentuh datanya. Kenapa harus seperti ini? Ya, karena harus di tracking siapa yang update, siapa yang mengisi, dan siapa yang menghapus data. Itu harus jelas. Dan proses itu
create, update dan delete itu harus melalui sebuah mekanisme yang disepakati, harus melalui sebuah flow, melalui sebuah keputusan yang jelas. Misalkan saja bahwa proses pengisian data disepakati atau sudah diputuskan tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka ini harus dipenuhi. Ketika tidak, maka sistem akan meng-close itu. Dan ketika sudah lewat dari jadwal itu, maka akan ada prosedur birokrasi yang harus dilewati untuk bisa mengisikan data.